Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mata sukha parijjaga passe cewi pulang sukang. Caci mata sukang dihiro sampasang wi pulang sukang di. Para ramo ramani pandita pasaka pasika, bapak ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Satu keberuntungan yang besar bagi Anda semua ya, pada malam hari ini ya. Tidak hanya ya semata-mata memiliki tubuh yang sehat ya, tapi dengan adanya tubuh yang sehat yang merupakan buah dari kebajikan ini ya, digunakan untuk melakukan kebajikan ya pada malam hari ini ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, di dalam Dhammapada ya, saya hanya ingat apa warganya ya. Sang Buddha mengatakan kepada para biku ya, para biku ya, dari semua noda yang ada ya, yang menodai batin para makhluk ya, kebodohan batin adalah yang terburuk ya dari semua noda. Ya, kebodohan batin itu contohnya proses itu ada, tetapi dianggap tidak ada. Proses ketidakkekekalan itu ada ya, tetapi tidak dilihat ya olehnya ya. Ya. Termasuk ya misalnya ya kalau misalnya dilihat dari penemuan yang dicapai oleh sama Sang Buddha saat mencapai pencerahan agung ya, pengetahuan yang luar biasa yang ketiga ya, pengetahuan yang bisa melihat ya, termasuk melihat ya sebab yang menimbulkan tumimbal lahir itu terus mengalir atau terus muncul. Ternyata diuraikan secara sistematis ya, berurutan ya sampai ke akar-akarnya ya. Misalnya kenapa hidup ini bisa mengalami kematian ya, dilihat sebabnya sampai ya awija pacaya sangkara ya. Nah,
termasuk misalnya kelahiran dan kematian yang berulang-ulang itu ada ya, tidak bisa diketahui ujung-ujungnya, tetapi tidak diketahui ya. Tidak mengetahui, orang tidak mengetahui ya, bahkan saat orang membicarakan hal itu juga tidak yakin ya. Tidak yakin ada ya. Itu juga ciri-ciri kebodohan batin ya. Demikian juga ya misalnya ya, kalau orang mengalami perasaan menyenangkan ya, kemudian ya sebagian besar orang menganggap ya, hidupnya rasanya senang ini, dirasakan senang ini adalah pemberian ya. Rasa senang yang muncul pada saat itu juga ya sebenarnya kemunculannya itu bersebab. Kemarin sudah disinggung, di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha tidak mengajarkan ada sesuatu yang muncul tanpa sebab. Tetapi segala sesuatu yang muncul itu pasti ada sebab. Sehingga hukum ya yang terkenal yang diajarkan di dalam Dhamma adalah hukum kemunculan bersebab ya, atau hukum sebab akibat. Jadi misalnya kenapa ada kematian ya, karena ada usia tua. Kenapa ada usia tua? Karena penyebabnya ada kelahiran kembali ya. Itu sebab-sebab yang diuraikan ya. Nah, kenapa misalnya saat ini kita tertawa ya? Tertawa kan senang kan ya? Lihat tertawanya itu masalah apa? Misalnya melihat orang lucu ya, berarti ini gara-gara melihat ya. Benar enggak? Bukan mendengar. Kalau mendengar tidak perlu melihat ya. Kalau misalnya lihat orang lucu ya kemudian kita tertawa ya, penyebabnya salah satunya perasaan itu muncul kan pasa pacaya wedana ya. Jadi wedana itu muncul karena ada pasa, ada kontak indria ya, indria mata dengan objek mata atau benda atau orang yang dilihat. Loh, kalau misalnya tidak ada apa-apa yang dilihat ya, bagaimana bisa tertawa-tertawa ya? Nanti malah dibilang gila ini. Misalnya kita mendengar ya, ada pelawak misalnya yang sedang tampil di televisi ya, kita belum melihat tapi mendengar, kedengaran jelas lucu ya, kita tertawa. Berarti rasa senang yang muncul ini disebabkan karena kontak telinga dengan objeknya. Kalau misalnya ya, ini yang kontak ini, yang mendengar ini misalnya orang suci, tentu berbeda ya. Karena orang suci itu ya, dia sudah tidak terpengaruh dengan senang dan tidak senang atau netral ya. Tentu mendengar suara yang lucu dia tidak menganggap lucu ya. Dan dia juga tidak terseret untuk membiarkan senang itu menguasai batin, tidak sampai ya menguasai batin ya. Kasarnya itu belum masuk sudah ya keluar lagi ya. Nah, berbeda ya dengan ya orang yang batinnya belum bisa dijaga dengan baik oleh dirinya sendiri ya. Dan di sini sebenarnya yang dianggap ya, yang termasuk
apa Madinah ya. Kan kalau di Anggutara Nikaya itu kan begini. Para biku ya tidak ada sesuatu yang begitu bertanggung jawab ya, atas hal-hal buruk yang belum muncul ya, kemudian muncul ya. Hal-hal buruk yang sudah muncul bertambah kuat ya, selain yang disebabkan oleh kelengahan. Ya. Lengah artinya tidak mengetahui ini munculnya dari mana dan disebabkan apa, tidak mengetahui sehingga masuk begitu saja dan menguasai begitu saja ya. Padahal ya, misalnya senang itu muncul ya, sifatnya juga tidak diketahui orang yang lengah ya. Lenyapnya rasa senang itu kan tidak diketahui kan, entah kapan hilangnya. Enggak tahu juga ya. Sehingga di situ sebenarnya juga ada pandangan ya sesuatu yang sebenarnya munculnya itu muncul berkembang lenyap sifatnya ya, tapi tidak terlihat itu ya. Karena apa ya? Batinnya sedang lengah ya. Kewaspadaan belum terlatih dengan sempurna ya. Bahkan saat itu tidak ada kewaspadaan di dalam batin ya. Ya. Kalau misalnya sudah muncul seneng ya, sebenarnya yang terjadi apa? Yang terjadi selanjutnya apa? Kok pada enggak tahu ya? Padahal ini kan dialami setiap saat ya. Kalau misalnya Anda ini sangat senang durian, begitu melihat durian dibelah itu apa warnanya agak-agak kuning ya. Kemudian yang makan itu, yang sudah makan, waduh durian ini enak sekali. Apa yang muncul? Kok puas? Ya keinginan tuh ya. Ingin menikmati kan begitu ya, benar enggak? Tapi dinikmati, kira-kira nanti yang namanya rasa seneng karena makan ini nanti akan berhenti tidak? Rasa senengnya itu berhenti enggak? Loh, kalau makan 5 sudah enggak bisa lagi, kan mau enggak mau harus berhenti makannya. Setelah makan berhenti, apakah rasa enak itu masih ada? Ya sebenarnya itu sudah tidak ada. Bagaimana ada om? Lebih nanti kalau misalnya saat itu rasa enak karena makan enggak ada, kemudian rasanya masih seneng lagi, itu karena kontak yang lain lagi ya. Bisa juga misalnya mikir gini, orang yang paling happy itu saya ya. Mau apa saja bisa juga karena mikir itu kemudian timbul seneng lagi, tapi senengnya itu karena objek yang lain ya. Seneng karena rasa tadi sudah tidak ada sebenarnya, sifatnya jelas-jelas ya muncul berkembang lenyap, tapi tidak tahu itu prosesnya. Bapak Ibu saudara sekalian ya, di alam kamaloka yang terdiri dari alam surga dan juga alam manusia ini ya, dan juga makhluk-makhluk di alam rendah ya, sebenarnya kebahagiaannya adalah di kesenangan-kesenangan indriawi itu. Kalau misalnya hidupnya itu misalnya tidak ada sesuatu yang kurang ya, juga tidak pernah sakit misalnya, ya jelas itu dianggap ukuran bahagia secara duniawi itu tinggi, gitu ya. Benar enggak? Enggak pernah sakit, enggak pernah dicuri, barangnya dicuri orang ya, enggak pernah dibohongi orang ya. Walaupun orang yang hidupnya seperti itu juga sangat langka. Ya, sangat langka ya. Bisa ada caranya juga
tapi langka. Ya. Lah kalau misalnya sama-sama lahir dari manusia, mau makan saja selalu nggak ada misalnya, karena dia pengemis, ya jelas ukuran kesenangan indriawi itu jelas sangat sedikit sekali, ya, bisa dikatakan kecil sekali, ya. Sebenarnya kan perlu diakui, ya, yang dinamakan kebahagiaan itu sebenarnya hanya di dalam situ, di dalam kesenangan-kesenangan indria ini, ya. Kalau tubuhnya tidak terkena penyakit jelas senang, ya. Tetapi apakah ada yang bisa menjamin, ya, tubuh ini nanti tidak terkena penyakit? Ada yang bisa menjamin? Kalau misalnya Bapak Ibu, ya, orang itu terbiasa senang mengejar kesenangan-kesenangan, bagaimana dengan kekuatan apa misalnya nanti menghadapi usia tua? Toh mau diakui tidak diakui, usia tua toh tetap tidak menyenangkan. Kira-kira dengan kekuatan apa cara menghadapi? Kalau misalnya orang itu kan yang dicari kan yang seneng, yang ngejar yang seneng, ya. Orang yang punya kecenderungan seperti itu justru pada saat-saat hal-hal yang tidak menyenangkan datang itu, ya, tidak siap. Batinnya tidak siap. Makanya ada kejadian, ya, walaupun dia guru agama Buddha, sudah terbiasa ngajar mata pelajaran, termasuk mungkin Anis Cadukan atau sudah biasa diajar, ya, tapi di usia 65 dia kena stroke, ya, dan tidak bisa jalan. Wah, ternyata kalang kabut juga. Anaknya cerita, wah Bante, saya sekarang ini rasanya sama dengan momong bayi, Bante. Saya belum melahirkan anak, tapi rasanya seperti momong bayi yang rewel sekali. Masa orang sudah usia 65 Bante, sekarang sakit ini kok sensitifnya itu luar biasa. Tak tinggal ke toilet, ya, saya baru mau buang baru setengah, ya, sudah dipanggil-panggil Bante. Waduh, ini udah, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, seandainya misalnya hidup ini mungkin, ya bukan mungkin, ya, karena punya kekuatan kama baik yang besar, misalnya tidak banyak mengalami kesulitan, misalnya katakanlah misalnya seperti hidupnya Siddhartha gitu, ya, kan tidak ada susah karena melihat usia tua itu enggak pernah juga, sakit juga enggak pernah, ya. Selama hidupnya itu juga tidak pernah disusahkan orang, ya. Tidak pernah dikecewakan, ya. Kalau toh misalnya mengalami hidup yang seperti itu Bapak Ibu, ya, kalau dia artinya menikmati atau merasakan, ya, katakanlah menikmati tanpa dilandasi dengan kebijaksanaan juga masih berbahaya. Makanya, ya, dalam agama Buddha itu, ya, rumah tangga yang ideal, ya, yang terbaik, ya, katakanlah, ya, itu kalau memiliki 4 hal, ya, yaitu memiliki keyakinan yang kokoh, ya, moralitas yang kokoh, ya, kemurahan hati yang kokoh dan kebijaksanaan. Tujuannya adalah ini, ya. Kalau nanti, ya, misalnya mengalami kehidupan yang bagaimanapun, ya, karena hidup itu juga cirinya, coraknya anicca dukkha anatta, ya, seandainya tidak mulus, yang semula menyenangkan kemudian berubah tidak menyenangkan, ya,
dia tidak menderita. Masih ada kebahagiaan ya, yang namanya keseimbangan. Ya. Tapi perlu diketahui ya, kita sedang sehat pun ya, kalau misalnya pikiran ini tidak sedang memikirkan kesehatan kita, kita masih bisa susah. Misalnya bukan mikir sehatnya, tapi mikir misalnya saya ini hari ini ada tagihan ya. Misalnya mikirnya ke situ ya, bukan mikir ke tubuhnya yang sehat ini, pasti susah juga. Jadi, walaupun dia sehat secara jasmani ya, karena pikiran sedang memikirkan objek ya, yang membuat dia susah ya. Atau misalnya ya, mungkin ada tetangganya yang datang ya ke rumahnya, dan tetangganya itu dulu yang sering menyakiti, ya menderita ya. Seperti itu ya. Jadi yang dimaksud kebahagiaan itu ya, yang dimaksud secara umum ini adalah kontaknya indera-indera dengan objeknya ya, yang tentu objek yang membuat dia senang ya. Itu yang dimaksud kenikmatan ya. Artinya perasaan yang menyenangkan ya. Perasaan yang menyenangkan bagaimanapun ya, yang ditimbulkan oleh apapun ya, itu tetap melalui 6 indria. Tidak ada yang timbul di luar 6 indria, itu tidak ada. Ya. Benar enggak? Ya. Berarti saya ini orang tua sudah meninggal lama sekali, kalau ingat kok sedih ya. Ingat ini adalah bagian dari pikiran ya, yang mengingat objek pikiran ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya sangat yakin ya, bahkan mungkin umat Buddha sendiri, karena buktinya juga belum bisa meninggalkan ya, keputusan Pangeran Siddhartha meninggalkan istana itu tentu kalau seandainya dia berani mengucapkan gitu, keputusan yang bodoh. Benar ya? Dia menganggap seperti itu, walaupun bagi Siddhartha itu sama sekali tidak bodoh ya. Karena apa ya? Karena Siddhartha ya sudah artinya melihat ciri-ciri cacatnya ya, yang namanya nafsu-nafsu kesenangan indriawi ya. Nanti ya akan ditinggalkan ya, karena sifatnya ya tadi dikuasai ketidakkekekalan ya. Nanti tubuh yang kuat ini akan berproses menjadi tidak kuat ya, atau lemah, yang namanya usia tua. Dan penglihatan itu dilihat dengan jelas sekali, direnungkan juga tidak menimbulkan keraguan-raguan. Apalagi melihat orang mati ya, sangat kuat ya keinginannya untuk mencari pengetahuan yang bisa nanti mendapatkan ya, ada kebahagiaan yang tidak akan terkena yang namanya ketidakkekekalan ini ya. Dan setelah dijalani selama 6 tahun ya, ternyata ketemu ya, yang namanya ya padamnya seluruh kilesa ya, kunci untuk menghentikan ya proses kelahiran yang berulang-ulang, yang tidak bisa diketahui kapan ya berhentinya ya, dan kapan awal-awalnya ya, yang akan terus berproses seperti itu kalau tidak dihentikan. Kuncinya untuk menghentikan ya ditemukan, yaitu jalan mulia berunsur 8. Dan misalnya pembahasan belum sampai ke sana Bapak Ibu ya, ternyata ya
Kalau Anda pelajari ya, kunci untuk bisa meditasi misalnya bisa masuk ke dalam tingkat-tingkat ketenangan itu ternyata ya musuhnya itu yang pertama adalah kama canda. Tahu kama canda? Kama canda adalah nafsu-nafsu kesenangan indriawi ya. Kalau nafsu-nafsu kesenangan indriawi ini dikalahkan ya, jangan sampai menguasai batin, mengganggu batin ya, termasuk juga ya dikaitkan dengan yang lain, misalnya biapada itu kebencian, kejengkelan termasuk itu, termasuk kemalasan ya, termasuk keraguan ya, niat jahat ya. 5 rintangan itu kalau sudah dikuasai ya, ternyata ya ada kebahagiaan yang lebih tinggi ya dibanding kesenangan indriawi. Kira-kira Anda yang terbiasa menikmati kesenangan indriawi disuruh duduk 5 jam kuat tidak bergerak, dibayar 1 M bisa? Saya rasa angkat tangan ya. Tidak mudah Bapak Ibu ya. Padahal ya kalau orang sudah mencapai ke situ, walaupun belum mencapai kesucian ya, dia bisa duduk selama yang diinginkan ya. Hal ini pernah dikatakan oleh Sang Buddha ya. Karena waktu itu Raja Bimbisara ragu-ragu, belum mengerti ya. Bante ya, saya ingin bertanya ya, silahkan Baginda ya. Sebenarnya kebahagiaan yang dinikmati oleh para pertapa ini seberapa tinggi misalnya dibanding dengan kebahagiaan yang dinikmati oleh Senia Raja Pasenadi ya, Kosala ya, yang dinikmati oleh Raja Sudodana dan raja-raja yang lain, mana yang lebih tinggi kebahagiaan para pertapa itu ya. Baginda Raja ya, saya ingin memberikan perumpamaan ya. Baginda Raja yang sudah terbiasa menikmati kesenangan-kesenangan indriawi setiap hari ya, di mana saja ya dan kapan saja ya. Apakah kira-kira mampu ya misalnya disuruh duduk ya, mengendalikan pikiran ini supaya tidak berkeliaran kemana-mana ya, pikiran ini fokus memegang satu objek, misalnya objek napas ya, sampai timbul ketenangan yang tidak terganggu selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Ya jawabannya kira-kira apa ya? Aduh Bante ya, jangankan sampai berminggu-minggu, saya bisa memastikan ya, orang-orang yang sudah terbiasa seperti kami ini ya tidak akan mampu duduk 1 hari. Jangan 1 hari, 1 jam pun tidak mampu. Pikiran ini ya berkeliaran ya seperti kera ya. Jadi dari sini penjelasan ini sebenarnya jelas, sebenarnya kesenangan-kesenangan yang dinikmati di mana? Belum ke sana. Belum bisa ke sana ya. Karena apa ya? Masih ada yang namanya penghalang batin, jumlahnya 5. Salah satunya adalah nafsu-nafsu kesenangan indriawi, kama canda ya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau batin ini dilatih lagi dengan baik ya, bisa juga menggunakan sarana pencapaian yang jana itu ya, kemudian dilatih dalam kehidupan sehari-hari supaya dalam kehidupan sehari-hari misalnya sedang mengerjakan apa saja itu, walaupun tidak masuk ke dalam jana itu juga ada kebahagiaan yang lebih tinggi ya daripada sekedar kesenangan indriawi, itu pun bisa. Yang namanya pengembangan 4 Brahmawihara. Ya, misalnya pengembangan meta ya secara sempurna ya.
Ada kisah ya, seorang biku disengat kalajengking itu kalau kita itu kan mungkin kan iya tangannya ini iya gemetar kesakitan ya, tapi biku ini justru ya tidak ya. Yang dipikirkan adalah kalajengking ini menyengat saya tentu tidak kesalahan dia sepenuhnya ya. Saya pun salah ya, karena menyentuhnya dia menjadi terkejut ya, sehingga dia secara refleks ya menimbulkan ya saya tersengat. Ada pikiran-pikiran bajik ya yang tidak membuat batinnya menderita ya, karena pikirannya sudah terlatih ya dengan sangat-sangat baik, dengan luhur ya. Bahkan ya di kisah-kisah Jataka ya sering ada ya bodhisatwa ini salah satu kehidupannya yang lampu itu misalnya ya cinta kasih itu identik dengan kesabaran yang tinggi ya. Misalnya ya bodhisatwa waktu itu ya selain punya cinta kasih yang mendalam juga kesabaran yang tidak terbatas ya. Karena buah kama buruk sedang datang ya, dia dipotong tangannya ya. Potong kedua tangannya, dipotong dua telinganya, dipotong dua kakinya ya. Tapi dia mampu yang namanya menekan rasa sakit, tidak mengganggu batin. Ya tentu kalau Anda bertanya bagaimana Bante cara melatihnya, kok batin bisa menjadi luar biasa seperti itu? Ya kalau dijelaskan ke arah sana nanti akan panjang lebar ya. Nanti takutnya jam 12 tidak selesai ya termasuk misalnya orang punya UPK ya. Jadi yang namanya UPK, keseimbangan batin ini tidak bisa ya orang memiliki batin luhur seperti itu kemudian minta ya. Lah kalau misalnya minta bisa ya, saya yang jadi biku ini akan minta duluan ya, yang pantas mendapatkan. Tapi yang namanya keseimbangan batin itu tidak bisa datang karena diminta, tapi harus dilatih. Ngelatihnya juga harus benar. Kalau ngelatihnya salah ya nggak datang atau nggak muncul ya. Ngelatihnya harus benar ya. Kalau Anda ingin batinnya ini nanti mengarah perkembangannya ke keseimbangan, jangan terpengaruh 3 hal. Walaupun ini tidak sepenuhnya ini ya. Jangan terpengaruh ke hal-hal yang menyenangkan, jangan terpengaruh ke hal-hal yang tidak menyenangkan, dan jangan terpengaruh ke hal-hal yang netral. Kapan saja misalnya perasaan yang menyenangkan ini muncul ya, harus waspada dan digunakan untuk melatih keluhuran batin yang namanya UPK. Ya. Nanti kalau dilatih terus ya, 3 jenis perasaan ini tidak akan menguasai batin. Ya. Jadi kalau selama ini kita ini ada seneng juga terperdaya, ada tidak senang juga dikuasai, ada netral juga dikuasai ya. Itu artinya batin ini masih penuh dengan kelengahan dari pemahaman orang yang bijaksana ya. Dan lengah ini hal-hal luhur tidak mungkin berkembang ya. Jadi ya yang dimaksud oleh para bijaksana itu juga dalam kesenangan-kesenangan itu akan sering juga muncul hal buruk. Pernah terpikirkan? Saya pernah ketemu ya di Jepara itu ada tetangga ya. Dia bukan Buddhis, tapi waktu itu apalagi bermain ke Wisma ya.
Bu, ya. Dengar-dengar katanya sudah pisah sama bapak ya. Oh iya Bante, sudah tidak cocok lagi. Padahal terus terang saya menilai itu ya sebenarnya sudah, istrinya itu ya cantik. Saya ini menggunakan bahasa duniawi ya, bukan karena saya senang dia. Ya. Saya merenungkan, loh, punya istri cantik seperti itu masih ditinggalkan. Ya. Saya kadang-kadang juga bingung ya kalau mikirkan ya. Misalnya ada kejadian, loh, suaminya dulu itu ganteng, kok sekarang kok milih yang tuwek kayak bapaknya? Apa enggak bikin bingung kalau direnungkan? Benar enggak? Kemudian ada yang menjelaskan, gini loh Bante, kalau dulu suami yang ganteng itu kan enggak banyak uang. Lah sekarang itu dia keinginannya itu ingin punya banyak uang supaya ingin apa-apa itu keturutan, jadi dipilih lebih baik yang enggak ganteng tapi banyak uang gitu loh Bante. Oh gitu. Ya. Jadi mestinya ya kalau misalnya orang itu ingin bahagia di kehidupan yang akan datang juga, kehidupan yang sekarang itu yang namanya pikiran yang tidak setia, yang mengarah ke tidak setia itu harus dihancurkan mestinya. Ya, jangan sampai menguasai. Kalau menguasai ya tidak bisa mempertahankan kesetiaan. Benar enggak? Pernah menyelidiki ya. Saya juga pernah dikasih cerita ya. Ada orang kaya raya ya. Tapi masalahnya sekarang ini sedang meruncing mengarah ke perceraian ya. Saya cuman nguping tapi menangkap inti persoalannya ya. Yang membicarakan itu disebabkan apa? Loh sekarang ini ternyata suaminya itu punya istri lagi seusia anaknya yang pertama. Jadi anak yang pertama itu masih kuliah, istrinya suaminya sang istri ini ternyata punya istri lagi ya, yang usianya sepantaran anaknya yang pertama. Ya. Jadi hidupnya sudah di ujung tanduk. Ya. Dan kehidupan rumah tangga yang seperti itu tentu tidak akan mengarah yang namanya hidup pasangan suami istri, laksana dewa dan dewi itu tidak akan terbentuk. Ya, tidak akan bisa dicapai ya kalau dia tidak punya kesetiaan, tidak punya pengendalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian ya, memiliki keseimbangan batin itu ya tidak sepenuhnya identik pencapaian kebahagiaan tertinggi ya. Walaupun mencapai kebahagiaan tertinggi atau mencapai nibbana walaupun dia belum mati ya, itu sudah pasti punya keseimbangan yang jauh lebih sempurna ya. Tapi ada orang yang belum mencapai kesucian yang bisa ya mengembangkan batin sampai seluhur itu punya keseimbangan, itu karena dia juga orang yang tergolong sangat terampil ya. Ya, terampil artinya terampil dalam hal yang bajik. Ya. Seperti misalnya kan ini tidak nyindir-nyindir ya. Orang menjalankan sila dan tidak menjalankan sila itu kan urusan pribadi masing-masing. Apa perlu kita maksa-maksa, nakut-nakuti yang belum mau ditakut-takuti kalau belum ada niat itu bagaimana?
Benar enggak? Padahal tujuannya sebenarnya gini Bapak Ibu ya. Kita ini kan sebenarnya kan kalau merasa kebahagiaan yang kita rasakan itu kebahagiaan jenis yang kecil ya. Kemudian kita sudah melihat ada kebahagiaan yang lebih besar, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Ya mestinya itu mau meninggalkan kebahagiaan yang kecil untuk meraih kebahagiaan yang lebih besar. Lah kira-kira menurut Anda ya, bahagia-bahagianya orang yang tidak bisa mengendalikan mata, tidak bisa mengendalikan mulut, bahagia mana? Dengan orang yang bisa mengendalikan mulut, bisa mengendalikan mata, bisa mengendalikan telinga ya. Kira-kira nanti bahagia mana? Kalau yang mau menjalankan kemudian melatih, nanti akan mengarah ya bisa mengendalikan indria-indria ya. Dan itu juga akan mengarah juga menuju keseimbangan batin ya, walaupun belum tataran kesucian. Kenapa dilakukan ya? Karena ada pemahaman ya. Sehingga ya dirinya sendiri didorong oleh dirinya sendiri ya, karena dia mengetahui ya, saya harus melatih walaupun susah ya. Sesuatu yang dilatih yang awalnya susah ini nanti kalau saya latih terus pasti tidak susah. Benar tidak? Tetapi kalau tiap kali melakukan saya merasa susah, saya menyerah, sampai kapanpun nanti akan tetap susah. Benar tidak? Buktinya apa ya? Apakah kita selama ini tidak pernah berpikir bahwa kita ini menjadi budak pikiran kita sendiri? Tahu yang Bante maksud budak? Ada seneng ya kita dikuasai, ada apa susah kita juga dikuasai ya. Ya. Nanti misalnya tubuhnya ini sakit sampai berbulan-bulan, ya menderita berbulan-bulan. Ibarat air ya, seperti air laut yang bergelombang sangat besar, ya. Berombak sangat besar. Dan orang bijaksana melihat di sana sangat sedikit yang namanya kebahagiaan. Sehingga ya orang-orang bijaksana melihat ada kebahagiaan yang lebih tinggi ya. Apalagi misalnya sudah membahas nibbana ya. Kira-kira pemahaman Anda tentang nibbana, orang yang sudah mencapai nibbana itu seperti apa? Ya. Dia sudah tidak akan terpengaruh yang namanya atalokadama. Misalnya ada orang memperoleh keberuntungan yang sehebat apapun juga tidak akan terpengaruh. Misalnya tubuhnya ini sakit yang bagaimanapun penyakit menyerang ya, dia juga tidak akan terpengaruh. Ya. Dipuji-puji sampai bagaimanapun dia juga tidak akan terpengaruh. Ya. Batinnya tetap jernih, tidak akan ada noda yang akan datang menguasai lagi. Ini yang sempurna ya. Tapi artinya bertingkat-tingkat sampai mencapai ke sana, sampai tataran ke sana ya. Dengan pemahaman itulah Bapak Ibu ya, orang bijaksana ya, Sang Buddha sendiri ya, tadi di dalam syair ya, mata suka paricaga pasece wipulang sukang caci mata sukang dilu sampasang wipulang sukang ya. Jadi kalau misalnya Siddhartha meninggalkan istana, kesenangan yang seperti itu yang sudah dianggap tinggi secara keduniawian itu ya, karena memang sudah melihat bentuk atau ada
keyakinan ya bahwa ada kebahagiaan jauh lebih luhur dari itu ya, sehingga ditinggalkan. Ya. Kira-kira kalau misalnya Siddhartha tidak meninggal kan bisa menjadi Buddha? Tidak bisa. Ya. Ini misalnya contoh yang biasanya kalau Anda misalnya sakit itu kepingin bebas dari penyakit ya. Karena apa? Karena kalau tubuh ini sedang dikuasai penyakit, diserang penyakit, saudara, Anda bersusah payah memunculkan kegembiraan itu akan sangat sulit sekali. Sulit, saudara. Seperti tidak menemukan celah untuk ya bagaimana batin kita ini supaya bergembira. Tetapi Anda pernah merasakan saat tubuh tidak diganggu dengan penyakit ya, Anda bisa senang, Anda bisa pergi kemana saja ya. Ya, sehingga ya kalau misalnya Anda saat sakit itu kemudian ada yang menawarkan diobati pasti sembuh ya, Anda akan melakukan dengan sukarela. Walaupun mungkin harus membayar mahal ya. Karena Anda ya pernah merasakan ya yang namanya sehat. Ya. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Antara kebahagiaan yang rendah dengan yang tinggi kalau sudah bisa dibedakan ya. Kalau orang setidak-tidaknya punya gambaran yang jelas ya. Ya dikatakan orang bijaksana ya mestinya ya meninggalkan kebahagiaan yang kecil, yang rendah ya untuk meraih kebahagiaan yang agung atau yang lebih tinggi. Ya. Ya ini yang Bante sampaikan ya. Jadi ya di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha ya, yang namanya kebahagiaan itu ya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang tertinggi ya. Ya. Kalau yang tertinggi itu ya itu tujuan ya, tujuan yang terakhir ya bagi semua makhluk ya nanti kalau sudah paham akan punya cita-cita ke arah sana. Tapi kalau belum paham apalagi punya minat ya, ketertarikan saja saya rasa tidak akan ya muncul. Ya. Ini yang saya sampaikan ya semoga sedikit banyak bisa dipahami ya. Kalau tidak paham bisa ditanyakan ya. Kalau tidak mau menanyakan ke saya, tanyakan ke Bante yang lain. Ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga ya semua makhluk berbahagia. Sabi sata bhavantu sukita.